Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan sampai kalau kita sudah ada rasa malas untuk sholat ke masjid, rasa malas untuk mendatangi sholat berjamaah ke masjid, lihat pada dalam diri kita, dikhawatirkan di dalam diri kita ada jiwa-jiwa munafik. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya bidil qabri wa sati wa salli wa sallim yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yafirul ghaffar dzambi wa zalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billah in aradna ila ihsana in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Sadaqallahul azim. Fa'arid wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza asabathum musibah. Fa kaifa maka bagaimana idza ketika asabathum
menimpa kepada mereka orang-orang yang munafik musibatun, sebuah musibah, sebuah kecelakaan, sebuah teguran, sebuah kejatuhan, sebuah kebangkrutan, sebuah kesusahan, sebuah kemelaratan, sebuah permasalahan, musibah. Bima qaddamat aydihim, karena disebabkan oleh perbuatan tangan mereka sendiri. Tangan-tangan mereka sendiri, yaitu orang munafik. Tsumma, kemudian ja'uka, kemudian datang kepada engkau ya Muhammad. Orang-orang yang munafik itu ja'uka, datang mereka kepada engkau ya Muhammad, yahlifuna billah, dengan bersumpah membawa nama Allah, billahi, wallahi, tallahi. Itu kata mulut-mulutnya orang munafik. In aradna, tidaklah menginginkan siapa Allah, illa ihsanan wa taufiqo, kecuali atas kebaikan dan atas kerukunan, perdamaian. Jadi kalau udah kepleset orang munafik ini, kemudian dia curhat, datang kepada kanjeng Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, datang kemudian dia bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, supaya apa? Supaya dia dipercaya. Padahal kemarin dia mengingkari, mengkhianati. Tatkala dipercaya, mereka berkhianat. Tatkala berjanji, mereka mengingkari. Tatkala berbicara, mereka berdusta alias berbohong. Itulah munafik. Itulah orang-orang munafik. Ciri-cirinya orang munafik. Tatkala orang munafik ini datang kepada kanjeng Nabi dengan bersumpah-sumpah atas nama Allah, supaya apa? Supaya dipercaya. Apa kata Allah? In aradna, tidaklah kami menginginkan, illa ihsana wa taufiqo, kecuali melainkan kebaikan dan taufik atau kerukunan atau perdamaian. Walaupun ada orang munafik, jangan sampai kita musuhi. Apa yang harus kita lakukan? Tetap mendoakan. Man kana minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi, dzalika ad'aful iman. Tulis, nanti ditanya enggak tahu, gayane apal, ditanya enggak tahu ya. Jangan lupa nulis, uktub, tulislah. Jadi tulisan ini juga membantu dalam menjaga hafalan kita. Katanya pingin dicap hafiz indallah, tapi enggak dicatat, tapi enggak dipahami. Bagaimana mau mempraktekkan? Salah kabeh. Katanya paham, ternyata kenyataannya salah, enggak paham. Banyak juga orang tak perhatikan, tak kasih tahu, enggak mau. Tatkala sujud, itu telapak tangan dan juga telapak jari-jari
tangan. Jadi kalau sujud itu bukan gini ya, kayak bencong gini ya, gini sujud itu ya. Nah, nggak boleh gini. Apa ini? Mau makan ada yang gini, yang nggak sah, sujudnya nggak sah. Ngapain gini-gini? Telapak tangan dan telapak jari-jari tangan harus gini sujud, bukan gini kayak mau push up aja atau kayak mau makan. Pahami itu. Sudah paham baru boleh dipraktekkan. Kalau nggak paham nggak usah praktek-praktek, salah kabeh. Makanya mengaji biar nggak salah, biar nggak tersesat. Karena setan itu menginginkan kita itu tersesat. Tersesatnya bukan sedikit, tapi tersesatnya jauh. Dolalam ba'idah, itu keinginannya setan ya. Sampai mau manut setan atau mau manut Gusti Allah. Jadi orang munafik seperti itu, gayanya ya seperti itu, kayak sumpah-sumpah, kayak yo-yo, padahal lain di mulut, lain di hati. Ulaika alladzina, mereka itulah orang-orang yang ya'lamullah, mengetahui siapa Allah, ma fi qulubihim, apa yang berada di dalam hati mereka, lain di mulut, lain di hati. Yang tahu siapa? Allah. Allah itu ya'lamullahu ma fi qulubihim, mengetahui siapa Allah, ma fi qulubihim, apa yang berada di dalam hati mereka, niati opo, karepe opo. Allah itu maha mengetahui. Terus apa yang Allah lakukan? Fa'arid ya Muhammad, maka menjauhlah engkau ya Muhammad, menghindarlah engkau Muhammad, anhum, atas mereka orang-orang munafik. Gak usah dipatek rekan ya, gak usah direken slow. Wa'idhum, dan berilah nasihat, berilah mau'idhah terhadap mereka itu kalau mereka mau. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka ya Muhammad, fi anfusihim, ke dalam jiwa mereka, ke dalam hati mereka, qaulan baligha, dengan perkataan yang amat mendalam. Maksudnya dengan cinta. Kalau yang dimasukkan ke dalam hati apa? Cinta. Kalau ingin ditangkap oleh hati, maka nasihatilah mereka dengan menggunakan hatinya. Jadi kalau kita menasihati orang, kalau tidak menggunakan hati, maka sebaliknya akan menggunakan kebencian, menegur seseorang dengan benci. Bukan itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad kalau menasihati seseorang, ada tata keramanya, ada aturannya. Gak akan Kanjeng Nabi Muhammad menegur umatnya itu di depan orang banyak, gak akan. Yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, kalau ingin menasihati sahabatnya pasti dipanggil, Reno tak kandanono, baru dikasih tahu, bukan diumumkan di depan banyak orang, yang membuat mereka akhirnya menjadi malu, aibnya dibuka di depan banyak orang. Sekarang zamannya titik-titik di grup watul, titik-titik di medsos watul. Wis zamane mental munafik, wis zamane sekarang merebak ya. Di medsos, di grup, di
di-share di grup, di-share di Facebook, Instagram, banyak sekarang nih. Banyak jalan menuju neraka. Bukan banyak jalan menuju Roma, tapi menuju neraka. Hati-hati apabila ada jiwa-jiwa munafik yang hinggap di dalam dada kita. Endang-endango, cepet-cepet bersegeralah untuk meminta ampun kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Jiwa-jiwa munafik yang ada di dalam jiwa kita untuk dikeluarkan, untuk dibersihkannya. Apa sih contoh satu yang ada jiwa-jiwa munafik di dalam dada kita? Apa itu? Tatkala kita tidak atau enggan untuk sholat berjamaah, khususnya sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh. Itu ciri-ciri di dalam jiwa kita terjangkiti jiwa-jiwa munafik. Inna azqala alal munafiqina inna azqala salatin alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Sungguh berat salat alal munafiqina atas orang-orang munafik, salatul isya'i wa salatul fajri, yaitu salat berjamaah isya dan salat berjamaah subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui apa kebaikan di dalam sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habwan, maka sungguh-sungguh menghadiri, mendatangi mereka, mendatangi masjid-masjid untuk sholat isya, untuk sholat subuh berjamaah, walau habwan, walaupun dilakukan dengan cara merangkak. Misalkan bus loro nggak iso melaku, saking inginnya seseorang karena mengetahui fadilah-fadilah, keutamaan sholat berjamaah isya dan subuh, seandainya mereka nggak bisa berjalan, akan dilakukannya walaupun dengan jalan merangkak. Itu luar biasanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah, sudah betul-betul mengetahui fadilah sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh. Hati-hati kalau kita nggak sergap, nggak semangat untuk sholat isya berjamaah, untuk sholat subuh berjamaah, dikhawatirkan di dalam jiwa kita terjangkiti sifat munafik. Makanya satu dengan yang lainnya harus sama-sama memberitahu, mengingatkan satu dengan yang lainnya, biar kita tidak termasuk hambanya Allah yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi harus kita mengingatkan satu dengan yang lainnya tentang kebenaran ini loh. Fadilah sholat isya ini loh, fadilah sholat subuh ini loh, fadilah sholat berjamaah ini loh, fadilah sholat berjamaah di masjid ini loh. Satu dengan yang lainnya menasehati, nasihat
menasihati. Tandanya apa? Kalau kita menasihati antar satu dengan yang lainnya, ada cinta, ada iman di dalam hati kita. Kita nggak ingin saudara-saudara kita menjadi saudara yang rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Kalau kebaikan itu kita harus mengajak. Kalau kita sudah paham, sudah tahu nikmatnya, lezatnya beribadah, kita ajak orang yang belum beribadah. Ya. Ada juga kata Kanjeng Nabi, kafa alaman alan nifaqi, cukuplah tanda-tanda atas seseorang itu mempunyai sifat nifaq di dalam hatinya, ayyakuna ar-rajulu jaral masjidi la yura fihi. Ini juga lebih ekstrim, lebih tegas. Jadi cukup tanda-tandanya, alamatnya orang itu dikatakan orang munafik, ayyakuna ar-rajulu, apabila ada seseorang laki-laki juga mewakili perempuan, jaral masjidi, bertetanggaan dengan masjid, la yura fihi, namun dia tidak kelihatan di dalam masjid. Bertetanggaan dengan masjid namun tidak pernah ada di dalam masjidnya. Kafa alaman alan nifaqi ayyakuna ar-rajula jaral masjidi la yura fihi. Jadi orang itu cukup sudah dipastikan di dalam jiwanya ada jiwa-jiwa munafik. Tatkala ada seseorang itu bertetanggaan dengan masjid namun dia tidak kelihatan di dalam masjidnya. Bertetanggaan dengan masjid tapi nggak pernah ke masjid. Cukup sudah bahwa dia dinamakan orang yang mempunyai jiwa-jiwa munafik. Yang memberi nikmat siapa? Yang menghidupkan dia siapa? Yang memberi kesehatan dia siapa? Yang memberi kebahagiaan dia siapa? Gusti Allah. Dan gak mau memasuki, mendekati rumah-rumahnya Allah yang bernama masjidnya. Jadi jangan sampai kalau kita sudah ada rasa malas untuk sholat ke masjid, rasa malas untuk mendatangi sholat berjamaah ke masjid, lihat pada dalam diri kita, dikhawatirkan di dalam diri kita ada jiwa-jiwa munafik. Yang memberi kehidupan siapa? Yang memberi rezeki siapa? Yang memberi kenikmatan, sehat, sempat, umur panjang, lancar rezekinya, nikmat berpuasa, nikmat sahur bersama, nikmat berbuka bersama, nikmat sholat berjamaah bersama, nikmat sholat tarawih bersama, nikmat tadarusan bersama, nikmat makan bersama. Siapa yang ngasih itu? Allah. Harus kita syukuri dengan cara sholat berjamaah. Buang bisikan-bisikan setan yang menyesatkan, dolalam ba'idah, itu
dibuang itu, jangan direkennya. Jadi dulu itu pernah Kanjeng Nabi Muhammad itu dibisiki oleh orang munafik, kayak risih kupingnya Kanjeng Nabi itu. Biasanya Kanjeng Nabi itu biasanya kalau ada orang yang curhat berbisik gitu, dia anteng mendengarkan, didekatkan kupingnya itu ke lesannya orang sahabatnya itu, didekatkan. Nggak akan ditarik oleh Kanjeng Nabi sebelum lesannya sahabatnya itu menarik dulu. Kanjeng Nabi anteng gini, anteng dekatkan kupingnya itu, memperhatikan. Tapi kalau bagi orang yang munafik, Kanjeng Nabi itu risih. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi tahu kalau yang berbicara tadi itu orang munafik. Kok bisa tahu Kanjeng Nabi? Karena diberitahu oleh siapa? Oleh Allah. Kanjeng Nabi juga nggak tahu orang A munafik, orang B munafik, orang C munafik, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad itu diberitahu oleh Allah. Ya'lamullahu ma fi qulubihim. Jadi yang mengetahui itu Allah, apa-apa yang ada di dalam hati seseorang. Makanya Allah bilang fa'arid, hindari, jauhi, nggak usah pakai direken. Fa'arid anhum, nggak usah dihiraukan ya Muhammad. Orang itu termasuk orang munafik, lain di bibir, lain di hati. Kok bisa tahu Kanjeng Nabi Muhammad? Diberitahu oleh Allah ya. Makanya kita harus bisa mawas diri, berhati-hati. Kalau nggak ada manfaatnya, kita itu lebih baik diam. Itu ciri-cirinya orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyaqul khairan aw liyasmut ya. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita ucapkanlah yang bermanfaat saja. Kalau nggak bermanfaat, lebih baik diam, apalagi membawa mudarat. Itu yang akan dipertanggungjawabkan besok di yaumil kiamat ya. Makanya harus beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Hari akhirat itu ada ya. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dengan melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.